Nah, ini kelihatan tidak mulus ya. Hilang kisaran 20-30%. Jadi tidak semua itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Petani dimanapun Anda berada. Nah, kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman sahabat botanikal, yaitu tentang kenapa kita memilih alpukat peluang daripada alpukat wina di MDPL yang tergolong rendah kisaran 500 MDPL ke bawah. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya dihidupkan agar kami semangat untuk membangun channel ini dan memberi informasi kepada kalian. Ada banyak sekali orang yang ingin menanam alpukat, namun seringkali dibingungkan dengan jenis-jenis dari pohon alpukat tersebut. Ada pula yang sering menanyakan dari berbagai pihak yang sudah menanam alpukat dan sudah menemui hasilnya. Seringkali ada yang bertanya tentang alpukat peluang dan juga alpukat wina. Di lahan milik Bapak Haji Badarudin sendiri, beliau lebih mengutamakan alpukat peluang sebagai pilihan daripada alpukat wina. Kenapa seperti itu ya? Nah, berikut ini adalah rangkuman kami tentang alpukat wina dan juga alpukat peluang. Sahabat botanikal, di depan saya ini adalah alpukat dari wina ya. Kita akan review kenapa sih kita memilih alpukat misalnya peluang ya, daripada wina. Oke, sahabat botanikal, ada yang tanya tentang kenapa kita pilih peluang daripada wina. Nah, karena MDPL-nya itu kurang cocok, kita bilang seperti itu. Kenapa tidak cocok? Ya, kita akan membahasnya di sini. Kenapa kita memilih alpukat dari segi produktivitas dari alpukat peluang, maksudnya peluang dan wina. Kita memilih peluang karena memang dari segi looks-nya kelihatan bagus ya, yang peluang daripada wina. Nah, kita contohkan kayak gini. Ini alpukat dari alpukat wina. Bentar, tak fokusin. Oke. Nah, setelah kita fokus di sini, kita lihat ya mulus ya kalau yang kecil. Tapi kita akan membandingkannya dengan yang sudah besar. Nah, ini kalau kecil itu pasti mulus seperti ini. Tapi kalau sudah besar, kita lihat yang ada di sini ini juga wina. Nah, kita menanam beberapa wina di sini. Nah, kita lihat ya. Oke. Nah, kalian melihat apa di sini? Bisa tahu? Nah, ini kelihatan tidak mulus ya. Mungkin rada. Nah, kelihatan bintik-bintik hitam kayak gini. Nah, ini kalau MDPL-nya itu rendah dan kurang cocok, tidak mulus, nah itu kayak gini. Karena lokasi kita memang panas. Nanti kita lihat di aplikasi kita ya, yang My Elevation untuk MDPL-nya kita. Nah, ini. Jadi kenapa kita reviewnya untuk peluang itu lebih bagus daripada wina. Nah, sekarang kita lihat dari segi produksinya. Nah, dari segi produksinya kalian bisa melihatnya ya. Memang di sana ada buah, di sana ada buah, di atas juga ada buahnya di sekitar sini, dan di sini ada buah. Nanti kita akan membedakannya yang namanya alpukat peluang. Alpukat peluang itu hampir keseluruhan dari bagian dari alpukat tersebut. Nah, kalau misalnya Anda mempunyai alpukat yang memang itu berbuah kisaran 3 tahun, itu lebih baik daripada yang 2,5 tahun kalau buat alpukat wina. Tapi kalau alpukat peluang itu beda. Mau 2 tahun, mau 2,5 tahun, mau 3 tahun, itu pertumbuhannya hampir sama. Jadi yang membedakan seperti itu. Dari keseluruhan produksi buahnya, kita juga memilih peluang. Ya, memang kalau dilihat seperti ini ya. Nah, sebetulnya mau petik, tapi ini belum ready nih. Jadi kita bisa melihat langsung di sana ya, di lokasi untuk alpukat yang sudah berbuah. Jadi kita bisa bandingin, tapi ternyata ini belum ready. Jadi maaf untuk disatukannya belum bisa. Kapan-kapan kita akan melakukannya. Yang jelas bisa menjawab pertanyaan Anda kenapa saya memilih peluang. Nah, karena kita bisa merasakan sendiri yang ada di sini. Nah, di sini hanya kayak gini ya. Dan kalau alpukat wina yang berumur kisaran 4 tahun baru berbuah, kita akan melihatnya hampir keseluruhan dari bagian itu memang berbuah. Nah, di sini adalah alpukat wina yang berumur kisaran 4 tahun baru berbuah. Ya, jadi kisaran 4 tahun ke 5 tahun baru berbuah, dan buahnya itu memang rata dan pertumbuhannya itu menjulang tinggi dan mengalahkan yang alpukat wina yang lainnya. Nah, seperti ini. Produktivitasnya memang ini alpukat wina yang umur kisaran 3 tahun baru berbuah, dan kita lihat ini kalah sama yang namanya yang ini. Padahal ini kedua ini
ini kita tanam itu timingnya juga sama, harinya juga sama, tapi kenyataannya dari segi produktivitas atau juga ketinggian dari Wina itu mengalahkan yang produksi yang 3 tahun. Jadi yang 4 tahun baru berbuah, kini merata ke seluruh bagian itu adalah apukat. Memang benar seperti itu. Nah, kita bisa melihat yang ada di sini, ini adalah pentil dari apukat, tapi kita harus melakukan penyemprotan karena nanti kalau nggak disemprot pastilah bisa rontok ya, karena terserang oleh ulat ya, yang bisa menyerang tangkai bahkan buahnya. Nah, ini cuman review untuk Wina. Jadi ada perbedaan dari segi produksi buah saat umur baru kisaran, misalnya baru kisaran 3 tahun berbuah, 4 tahun baru berbuah. Ternyata ada bedanya dari segi pertumbuhan dari pohonnya itu. Nah, ini tidak hanya 1 pohon 2 pohon, yang ini itu 2 tahun itu baru berbuah ya. 2 tahun baru berbuah, bukan 4 tahun baru berbuah. Jadi 2 tahun baru berbuah, ini malah mengerdil sekarang. Nah, kelihatan ya, mengerdil. Yang ini itu 3 tahun baru berbuah dan kalah sama yang 4 tahun. Ternyata yang 4 tahun malah menjulang tinggi. Nah, itu adalah perbedaan dari segi umur untuk berbuah. Jadi memang ada perbedaannya seperti itu. Jadi bisa menjawab pertanyaan sahabat botanikal semua. Kenapa kita memilih apukat peluang? Oh ya, yang perlu digarisbawahi, kenapa memilih apukat peluang itu karena produksi, karena pertumbuhan, tapi juga perawatan yang sama. Mungkin ada yang membedakan, tapi kita tetap melakukan penyamaan dari segi perawatan dari apukat ini ya. Karena memang apukat ini itu memerlukan perawatan. Mungkin perawatan untuk karakter apukat ini berbeda dengan yang ini, tapi kenyataannya kita melakukan hal yang sama untuk perawatannya. Apukat peluang jadi idola kami ya, seperti itu. Nah, ini sahabat botanikal, kalau yang apukat peluang seperti ini, jadi memang produktivitasnya itu tinggi, seperti yang ada di rumah juga. Ini dari keseluruhan bagian ini, apukat ini ya berbuah nih, pentil-pentil semua. Nah, cabang-cabangnya ada pentilnya tuh. Nah, jadi memang dari segi produksi kita memilih yang peluang ya, dan juga keelokan, keindahan dari segi kulitnya mulus. Nah, ini mulus. Memang ada yang cacat ya, ada yang catatnya cacat kayak gini. Ini jelas ini karena kegesek sama yang namanya ranting-ranting. Nah, kalau kayak gini memang cacat. Nah, tapi dari keseluruhan itu tidak berbintik hitam. Tapi kalau misalnya MDPR-nya itu rendah, ya udah berbintik hitam. Kalau misalnya apukat Wina, kalau apukat peluang mah ternyata nggak ada dampaknya ya, hijau. Nah, seperti ini. Kematangannya pun mungkin kalau untuk dari segi ini loh, mengkilaunya itu cuman hilang kisaran 20-30%. Jadi tidak semua itu menghilang. Kalau apukat Wina itu kalau misalnya sudah matang itu dia akan mengkilaunya itu akan hilang. Wah, ini hijau royo-royo kan, seperti daun yang tua nih, daun tua. Jadi bentar, ini tak kasih lihat biar kelihatan jelas ya. Nah, jadi kalian bisa memperhitungkan, sekarang kan sudah musim hujan, jadi mungkin kalian akan memilih mana apukat mana yang ingin ditanam, apukat mana yang ingin ditanam. Nah, jadi ada yang komen, ini hanya pendapat saya karena kami merasakan seperti ini, jadi kita menerangkan yang seperti ini pula. Nah, apukat pangeran. Tapi kalau ada yang mengatakan apukat Wina jadi pilihan, itu adalah ya komenannya dia, jadi pendapat dia. Jadi kalian jangan terpengaruh. Kalau kalian ingin menanamnya Wina, silahkan. Kalau ingin menanamnya apukat peluang juga silahkan. Nah, seperti itu. Terus gimana kalau untuk kendil? Kalau kendil kita sebagai pelengkap ya, karena memang produktivitas buah yang lumayan bukan tinggi ya, tapi lumayan. Dan harga jual, katanya harga jualnya itu katanya kalau kayak sekarang ya 30.000 per kilo. Tapi kalau yang ini kurang tahu kalau kita ya, masih pentil-pentil banyak. Jadi ini kita melakukan penyemprotan atau perawatan secara luar guna penanggulangan hama seperti itu. Ya, untuk sahabat botanikal, memang untuk produktivitas apukat memang tinggi sekali. Dari looks buah sangat menarik, hijau, mengkilau, dan juga untuk apa ya, dari skinnya saja udah menarik gitu loh.
jadi menarik pelanggan juga untuk beli. Nah, seperti itu. Nah, ini kelihatan ya, kita ada di bawah pohonnya langsung. Nah, untuk produktivitas, lihat satu ranting seperti ini. Ini hanya example saja, jadi untuk contohnya saja. Satu ranting seperti ini, bentar tak padangin ya, rada terang sedikit. Oke. Nah, nih, jadi udah ada yang besar, ada yang kecil lagi, jadi produksi terus ya, seperti ini. Nah, kenapa kita memilih alpukat? Ya memang alpukat peluang lah yang seperti ini. Nah, gitu. Maaf untuk sahabat botanikal yang memang itu menanam wina, ini hanya pendapat kami pribadi yang kami rasakan di lahan ini. Memang dari segi produktivitas peluang itu bagus ya, bukan termasuk tinggi juga, tapi bagus banget ya. Ini kayak gini, tinggal tergantung kita merawatnya saja. Kalau sudah merawat, kita semprot saja, udah bagus. Nah, kalau misalnya ada wina yang produktivitasnya tinggi seperti peluang pun, juga kami memilih seperti peluang. Tetap peluang. Kenapa? Karena kalau ditanam di sini di MDPL yang rendah, itu kan berbintik hitam, sama saja kan kurang menarik. Jadi untuk wina ya kita memilihnya tetap peluang gitu, karena memang dari segi meskipun produktivitas tinggi seperti alpukat peluang, tapi dari segi kematangan nanti kita kan juga lihat dari segi kematangan, bukan hanya dari segi produktivitas yang tinggi, karena orang itu kan menilai kadang itu dari covernya juga gitu loh. Nah, jadi memang kalau ada istilah don't judge book because the cover ya, ya kalau kayak gitu tidak berlaku untuk alpukat. Jadi jangan menilai buku karena covernya. Sekarang tidak berguna kalau kayak gitu untuk alpukat ya. Jadi hanya seperti ini ya. Jadi kita menerangkan apa yang kita rasakan di sini dan pendapat kita. Jika kalau ada tutur salah kata, mohon maaf. Memang itu yang kami rasakan seperti itu ya. Nah, sahabat botanikal, untuk ini kita akan melihatkan untuk My Elevation atau MDPL nya kita langsung masuk ke My Elevation. Oh ya, GPS nya kita aktifkan dulu. Oke, kita lihat ya, ini cuman 200 berapa kok yang di sini ya. Kalau yang di gunung memang 400 ya, kalau yang di sini itu kisaran 234 ya MDPL. Jadi memang ini termasuk lokasi yang rendah. Lokasi rendah aja yang wina itu seperti itu ya pertumbuhannya, dan juga berbintik. Ada yang berbintik merah, ada yang berbintik hitam. Jadi kalian bisa mengetahui langsung yang ada di lokasi sini. Jadi kita cuman berpendapat secara visual. Di sini juga melakukan penyemprotan secara rutin, yaitu 1 minggu 1 kali, dan masih berbintik hitam pula. Jadi kita melakukan spekulasi, karena memang ini lokasinya panas, gitu ya. Nah, gimana menurut kalian? Tadi itu adalah pembahasan dari kami tentang alpukat peluang dan juga alpukat wina. Jangan lupa klik subscribe, komen, dan bagikan ke temanmu agar temanmu tahu apa yang kamu tahu, dan jangan lupa kunjungi juga channel kami di sini untuk melihat video-video menarik lainnya tentang botanikal. Sekian dari kami, apabila ada kekurangan mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanikal.